Selamat hari Minggu Kenisa. Hanya dalam nama Yesus kita aman. Hanya dalam nama Yesus ada kemenangan. Hanya dalam nama Yesus kita lega. Mari kita puji namanya. Hey! Shaken in the name of Jesus, and a mystic
Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jemaat Kanisa, selamat pagi.
kita bertemu lagi dan kita bisa bersama-sama lagi walaupun kita tidak dapat melakukan secara physical, but kita melakukan secara virtual. Tapi tidak mengurangi bagaimana kita ingin haus dan ingin mendapatkan firman, makanan firman dari Tuhan sendiri melalui hambanya hari ini. Dan tapi sebelumnya kita akan melakukan sesuatu apa yang Tuhan selalu inginkan, bahwa kita akan memberikan satu persembahan kepada Tuhan. Oleh sebab itu dalam keadaan yang seperti ini, saya tahu, kita semua tahu bahwa keadaan ini memang sungguh berat. Banyak orang di layoff, banyak orang yang tidak dapat pekerjaan, ataupun banyak sekali beban. Dan sepertinya memberikan persembahan itu sesuatu yang benar-benar sulit dalam keadaan seperti ini. Tapi ada firman Tuhan yang menguatkan saya dan menyatakan bahwa memang Tuhan menginginkan bahwa kita dalam kesesakan pun kita tetap memprioritaskan Tuhan. Mari kita buka 2 Korintus 8 pasalnya atau ayatnya yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Wow. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Itulah surat Paulus. Disitulah Paulus melihat jemaat yang kekurangan itu. Seperti ada juga di Alkitab menceritakan mengenai janda yang miskin, memberikan sesuatu dari kekurangannya. Mari saudara-saudara, kekasih dalam Tuhan, marilah kita berikan apa yang ada dalam kita. Dalam kekurangan, dalam sesuatu yang kita tidak mungkin kita dapati, apalagi pada bulan ini, ada yang sudah mempunyai kesempatan untuk memberikan perpuluhan. Ingat kata firman Tuhan. Kita hanya obey the word of God. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pada hari ini kami diberikan kesempatan lagi ya Tuhan, untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk beribadah, dan berikanlah Tuhan kami hati Tuhan yang memberi daripada kekurangan kami. Dan terus memuji dan memuliakan Tuhan. Seperti jemaat yang ada di Efesus, dengan gembira kami melakukannya. Tidak dengan bersungut-sungut atau ketakutan, takut kekurangan atau apapun juga. Kami mempunyai Allah yang luar biasa. Kami mempunyai Allah yang Jehovah Jireh. Kami mempunyai Allah yang mengetahui isi hati kami. Engkau yang membukakan tikap-tikap langit buat kehidupan kami. Berkati seluruh keluarga jemaat Jekenisa Tuhan. Khususnya pada saat ini juga Tuhan, dengan pandemik ini ya Bapak, kiranya bilur-bilur darah Yesus membungkus seluruh jemaat. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Raja keselamatan itu. Engkaulah dokter dari segala dokter. Terima kasih ya Bapak, kiranya persembahan ini merupakan dupa yang harum dan merupakan suatu persembahan yang datang dari hati yang kecil ini Tuhan. Dengan iman yang sebiji sawi itu Tuhan. Dan kami tahu kami dapat memindahkan gunung ketakutan, keraguan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati Tuhan, berkati jemaat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, tinggal kita mau transfer, ada nomornya di bawah dan ada melalui bank untuk mentransfer. Sekarang sudah banyak caranya bagaimana dengan transfer dan segala. Saya rasa itu merupakan sesuatu yang mudah sekali untuk kita lakukan. But God see your heart. Bless you. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
Shalom Kenisa, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, seperti jiwa kita semua baik-baik saja. Hari ini adalah hari Minggu kedua dari bulan November. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Desember, bulan yang kita semua sangat tunggu-tunggu, yaitu hari yang kita akan rayakan kelahiran Tuhan Yesus, sekaligus menutup akhir tahun. Tanpa terasa kita sudah hampir setahun lamanya menikmati tahun 2020 ini dengan keadaan yang sampai sekarang masih belum berubah. Kita masih di dalam suasana pandemi. Juga sekarang ini saya tahu Bapak Ibu sekalian, dari beberapa kita sebanyak yang lagi semangat-semangatnya menikmati kompetisi pemilihan Presiden Amerika Serikat. Tapi hari ini saya akan kesampingkan dulu biru dan merah. Mari kita bersama-sama fokus kepada firman Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, yang sudah Pak Nino sampaikan minggu lalu bahwa bulan ini adalah bulan yang dengan tema yang baru, yaitu harapan atau pengharapan di dalam Kristus, yang diambil dari Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. The Christ in you is the hope of glory. Itulah tema yang kita akan bahas sama satu bulan ini ke depan, dan saya percaya tema ini sangat memberkati saya dan kita semua. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, dengan penyertaan-Mu ya Tuhan hingga pagi hari ini Tuhan. Kami diberi sekali lagi kesempatan beribadah bersama umat-Mu Tuhan, di Jemaat Kenisa khususnya, dan umumnya jemaat dimanapun kami berada ya Tuhan, yang sedang ya Tuhan untuk menghentikan semua acara-acara kami untuk beribadah Tuhan, menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami siap ya Tuhan akan menerima firman Tuhan. Tuhan, sertai pikiran dan hati kami ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan, khususnya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarkan semua Tuhan firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini untuk memberkati kami semua, khususnya hamba-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara kekasih, minggu ini atau minggu lalu saya baru sadar bahwa minggu lalu adalah very long weekend buat kita semua, dan saya punya kesempatan untuk kali pertama untuk keluar kota sejak, kalau nggak salah, Januari awal tahun ini. Baru kemarin saya keluar kota, khususnya keluar Jabodetabek menggunakan pesawat terbang untuk pertama kalinya. Saudara-saudara, image saya terhadap industri penerbangan selama pandemi ini sungguh luar biasa. Dampaknya berat sekali buat industri penerbangan, karena hampir semua orang di seluruh dunia menangguhkan perjalanan mereka untuk keluar kota, apakah untuk berwisata atau untuk bisnis, sehingga industri penerbangan sungguh mendapatkan situasi yang sangat-sangat berat. Dan image saya itu pesawat kosong, airport kosong, bahkan industri-industri sampingannya, restoran dan segala macam di daerah restoran di airport juga bahkan kosong. Namun ketika minggu lalu saya pergi, dan saya sangat surprise sekali bahwa di airport itu penuh dengan banyak orang. Dan ketika saya masuk pesawat juga, pesawatnya juga penuh, dan hampir semua pesawat dengan kondisi seat distancing itu hampir penuh semuanya. Sangat surprising. Di luar
perkiraan saya, dan ketika saya sampai di tujuan, waktu itu saya ke Bali, dan saya ke Bali itu juga airport juga sangat penuh dan banyak orang yang ada di sana, dan saya lihat keramaian ada di daerah airport itu membawa sebuah harapan di dalam hati saya bahwa puji Tuhan ekonomi sudah kembali, orang-orang sudah mulai berdamai dengan pandemi ini, tidak ada lagi ketakutan, merasa yakin, dan saya juga bangga sekali atau senang sekali orang-orang sudah mengerti mengenai 3M itu, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dengan sanitizer dan sebagainya. Jadi kita merasa aman karena semua orang sudah mengerti apa yang kita hadapi, dan kita semua sudah berdamai dengan pandemi itu. Saudara-saudara kasih, ketika saya mendapatkan sebuah harapan karena sesuatu yang saya lihat di luar pikiran saya terkadang-kadang berhenti sebentar. Saya mestinya punya harapan jauh lebih baik lagi ketika saya punya Yesus di dalam kehidupan saya. Ketika Yesus tinggal di dalam diri saya atau diri kita semua, mestinya harapan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Di Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, rancangan Allah adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan, akan masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Demikianlah kalau kita berdiri atau hidup setiap hari dan bersama Yesus, kita hidup yang ada di dalam kita, yang tinggal di dalam kita. Pengharapan itu selalu ada buat kita. Untuk itu saya akan bagikan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari kitab Ibrani 10 ayat 19 sampai 25, demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Alkitab kita atau kita membaca Alkitab kita mengenai bait Allah, tabernakel itu, ada dua bagian di dalam tabernakel, yaitu ruang kudus dan ruang yang maha kudus. Seorang imam sajalah yang bisa masuk, imam besar sajalah yang bisa masuk ke ruang maha kudus, sedangkan yang lainnya tidak bisa masuk. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan Yesus datang dan menyerahkan nyawanya di kayu salib, ketika itu tirai dari atas ke bawah robek, dan tidak ada lagi bagian ruang kudus dan ruang maha kudus. Karena Yesus sendiri menggantikan dirinya sebagai imam untuk bisa kita berhadapan langsung dengan Allah Bapa di surga. Tirai itu telah dirobek oleh Tuhan Yesus untuk tidak lagi menjadi pembatasan antara kita dengan Bapa di surga.
Di ayat 20 dan 21 Tuhan Yesus telah membuat jalan yang baru dan yang hidup buat Tuhan Yesus sendiri yang menjadi imam besar di rumah Allah. Saudara-saudara kekasih, marilah kita, saudara-saudara, kita masuk dalam persiapan yang saat ini kita akan masuk ke bulan Desember, merayakan kedatangan Tuhan Yesus ke tengah-tengah kita sebagai the light, sebagai terang, sebagai pengharapan kita yang baru, bahwa semua kita sudah tidak ada lagi batas dengan Bapa kita di surga. Saudara-saudara kekasih, Yesus telah memberikan akses kita, akses VIP kelas kita untuk bertemu dengan Bapa di surga secara langsung setiap hari di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kasih, ketika saya di dalam pekerjaan saya mendapatkan badge akses, all access yang saya terima, saya bisa kemana-mana Bapak Ibu sekalian, bahkan ke ruangan VIP, bertemu VIP, saya tidak ada lagi yang melarang karena saya punya akses di kemana-mana Bapak Ibu sekalian. Demikianlah kita ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, akses kita sekarang bisa kemana-mana. Sekarang pertanyaannya, kalau saudara dan saya menerima akses, badge akses daripada Tuhan Yesus, bahwa kita sudah dibaptis dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, what are we going to do with the access? Akses ini tidak hanya terbatas sebuah teologika di dalam Alkitab, bahwa akses ini kita sebagai seorang Kristen, seorang pengikut Yesus. What are we going to do dengan akses ini? Apakah ini sebuah cap kepada kita bahwa kita seorang Kristen, tapi kita tidak menggunakan akses ini untuk melihat pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara kasih, ketika saya terima akses, all access di dalam badge saya, di dalam sebuah acara, saya harus menikmati ini. Saya harus mengalami akses ini seperti seorang panitia memberikan akses saya, all access saya kemana-mana. Demikian juga ketika kita menerima akses, ketika Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya di kayu salib, telah memberikan akses kita ke rumah Bapa, kita harus menikmatinya. Kita harus bisa experience akses ini Bapak dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, kalau kita baru saja membeli mobil baru atau motor baru, di dalam mungkin kita punya keinginan gitu untuk memiliki hal-hal yang baru di rumah kita, dan kebetulan kita membeli mobil atau motor baru, dan mobil dan motor baru atau motor baru itu kita hanya melap, mencuci, melihatnya setiap hari. Kita tidak mengendarainya karena kita menyayangi mobil dan motor baru ini di dalam rumah kita. Saudara-saudara, apa gunanya mobil dan motor yang kita beli kalau kita tidak bisa menikmatinya Bapak Ibu sekalian? Kita beli mobil itu, kita bawa jalan-jalan Bapak Ibu sekalian. Kita coba menyetir ke kiri dan ke kanan, melaju mobil itu dengan kekencangan atau kecepatan yang kita inginkan. Kita ingin AC-nya tuh, kita bisa menikmati AC di dalam mobil itu. Kita ingin kita menikmati semua features yang ada di mobil itu. Semua yang ada di mobil itu kita harus experience. Demikian kita hidup di dalam Tuhan Yesus, di dalam hidup kekristenan kita. Sebagai murid Allah, sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan Yesus Kristus, kita harus bisa experience it. Kemarin saya juga experience perjalanan saya ke Bali yang pertama kali.
Karena saya tidak bisa, sudah lama tidak mengikuti perkembangan industri penerbangan, dan saya kebetulan baru kali pertama ada pesawat baru di dalamnya. Saya menikmati Bapak Ibu sekalian, menikmati suara di dalam kabin pesawat, kemudian instrumen-instrumen baru yang di hadapan saya, di kursi saya. Saya nikmati sampai saya tidak terasa sampai ke tujuan. 1,5 jam saya menikmati perjalanan dengan pesawat yang baru Bapak Ibu sekalian. That's experience di dalam suatu perjalanan. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, kalau kita bersama Tuhan Yesus, we should experience kehidupan bersama Yesus. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya experience di dalam Yesus? Saudara-saudara kekasih, di Ibrani 10 ini dikatakan yang pertama di ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Di ayat 22 itu adalah mengenai draw near to God, mendekat kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih, inilah akses yang pertama yang kita perlu exercise, perlu experience it, adalah mendekat kepada Allah. Karena kita tidak pernah dekat dengan Allah sebelum Yesus datang. Karena semuanya telah terdibatasi Bapak Ibu sekalian. Sekarang tidak ada batas. But how? Bagaimana caranya? Yang pertama, kehidupan doa kita Bapak Ibu sekalian. Kehidupan doa kita harus kita lakukan setiap hari. Lebih daripada apa yang kita lakukan setiap pagi kita bangun. Sebelum makan. Dimanapun kita kalau bisa kesempatan berdoa, berdoalah. Karena itulah cara komunikasi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya bicara dengan Magda kalau di suatu tempat gitu. Di suatu tempat gitu, di dalam suatu tempat saya kadang-kadang berbicara bagaimana ya Magda, kok kadang-kadang susah berdoa di suatu tempat ini. Don't worry, Tuhan ada di mana-mana. Kita harus berdoa karena Tuhan ada di mana-mana. Tuhan selalu ada di hati kita. Kita harus berdoa kepada Tuhan di dalam hati kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, the word of God, kita harus meditate firman Tuhan seperti yang dikatakan di Yosua 1:8. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Tapi saya senang dengan ayat di Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 25 sampai 32 yang saya akan bacakan. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan Engkau menjawab aku, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Firman itu selalu kita harus bawa dimanapun ya Bapak. Dimanapun kita berada, firman itu kita harus bawa. Karena itulah petunjuk Tuhan kepada kita. Inilah petunjuk Tuhan kepada kehidupan kita.
Inilah terang buat jalan-jalanku, pelita buat kaki-kakiku. Firman Tuhan itu selalu ada di dalam hati kita. Karena itu yang menjaga kehidupan kita. Yang ketiga, mendekat kepada Tuhan adalah personal worship kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa menyanyikan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Karena Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Kalau kita memuji Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Worship itu adalah bagian juga di dalam kehidupan kita. Jadi mendekat kepada Tuhan, 3 hal yang kita harus lakukan setiap hari adalah daily prayer, the word of God, firman Tuhan, dan worship pada Tuhan. Experience yang kedua yang kita harus catat di dalam kehidupan kita sesuai dengan kitab Ibrani 10 ini, yaitu di ayat ke-23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudara-saudara kekasih, dalam bahasa Inggris di sini katakan the hold fast for the confession of hope. Kita harus teguh di dalam pengharapan kita. Di Ibrani 6 ayat 11 dan 12 demikian bunyinya, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ibrani 6 ayat 18-19 demikian bunyinya, supaya oleh kedua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan apa yang kita hadapi sekarang, dalam keadaan pandemi yang kita hadapi sekarang, di mana ekonomi kita jatuh. Bapak Ibu sekalian, minggu ini BPS telah announce secara formal terjadi kontraksi sekali lagi 3,49% kontraksi ekonomi kita pada kuartal 3 tahun 2020 ini. Berarti 2 kali kontraksi kita alami dari kuartal 2 dan kuartal 3. Secara formal, secara teknikal kita sudah ada di dalam suasana resesi ekonomi sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Tapi di dalam iman kita, di kepercayaan kita terhadap Tuhan Yesus tidak ada kata-kata resesi Bapak Ibu sekalian. Karena pengharapan itu adalah pasti. Karena Dia yang menjanjikan pengharapan itu adalah setia Bapak Ibu sekalian. Harapan di dalam Tuhan itu adalah pasti. Saudara-saudara dan kita tidak perlu terganggu dengan kata-kata resesi. Tapi kita harus yakinkan bahwa pengharapan ada di depan kita. Bahwa Tuhan Yesus yang menjanjikannya adalah setia. Dia tidak pernah berdusta. Ada kalimat yang mengatakan kepada saya yang kita sudah dengar, kita mungkin sebagian kita sudah mendengar. Dalam bahasa Inggris dikatakan everything will be okay in the end. If everything is not okay, that means it's not in the end. Segala sesuatu akan baik pada akhirnya. Kalau sesuatu belum baik, berarti belum berakhir Bapak Ibu sekalian. Berarti kita masih punya harapan untuk sesuatu yang lebih baik di hadapan kita, di depan kita.
Jadi Allah tidak pernah berdusta, Bapak Ibu sekalian. Apa yang dijanjikannya setia. Dia tidak pernah berakhir. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian yang kita baca di ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Love to one another. Saudara-saudara kasih, di dalam situasi yang sekarang juga kita hadapi, tidak mungkin kita hidup sendiri Bapak Ibu sekalian. Saya melihat walaupun seorang dalam keadaan baik, kita tidak bisa menganggap kita baik kalau sekeliling kita masih tidak baik. Saudara-saudara kasih, kita tidak bisa hidup sendiri sekarang ini. Kita harus melihat banyak orang lain yang masih susah. Saudara-saudara, so many people sekarang lagi desperate. Justru saat-saat ini Tuhan mau lihat kita, bagaimana kita bereaksi terhadap sesama kita, saudara kita, sekeliling kita. We should not think sekarang ini terhadap kehidupan kita sendiri Bapak Ibu sekalian. We should think of others people. We should think of others. Saya senang beberapa waktu yang lalu gereja kita mengirim beberapa paket masker, vitamin dan segala macam. Keep doing the good things. Bukan masalah besar atau kecil. Masalah kita melihat kehidupan orang lain di luar kita yang masih perlu bantuan daripada kita. Di dalam usaha saya juga Bapak Ibu sekalian, terlepas bahwa saya tidak punya apa-apa, tidak ada sumber untuk penghasilan, tapi saya berusaha dengan teman-teman saya bahwa saya tidak akan melakukan PHK. Betapapun sulitnya kehidupan sekarang ini untuk mencari usaha-usaha baru. We should not think about ourselves. Mesti berpikir kepada banyak orang. 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia dan sekata. Jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu dan sehati sepikir. Efesus 4 ayat 2 sampai 6. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada suatu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. 1 Petrus 3 ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Firman Tuhan sendiri berbicara bahwa kita harus memikirkan banyak orang. Khususnya saat-saat ini Bapak Ibu sekalian, khususnya saat-saat ini. Ketika saya ke Bali itu industri suatu daerah yang sangat bergantung kepada pariwisata, dan pariwisata sekarang ini yang terdampak sangat berat. Ketika saya mengunjungi sebuah restoran untuk bermakan atau sebuah toko untuk sedikit berbelanja untuk oleh-oleh atau apapun, mereka hanya bilang terima kasih atas kedatangan Bapak. Terima kasih, saudara-saudara. Sebegitu lamanya mereka menunggu pendatang untuk berbelanja. Bisa bayangin Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kekasih, saya hanya berbicara satu tempat, di tempat yang lain juga banyak Bapak Ibu sekalian.
Kalau kita punya kesempatan memberi, berilah. Itu akan mengurangi beberapa beban daripada kita semua. Dan bukan untuk diri kita, tapi kita akan mengalami dengan kehidupan, dengan perbuatan-perbuatan Tuhan. Yang terakhir di dalam experience dengan Tuhan adalah janganlah kita menjauhkan, di ayat ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara kasih, firman Tuhan ini jelas clear bahwa kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Di kasus pandemi ini dari bulan Maret sampai bulan Oktober ini, saya dengan bangga hati, saya melihat betapa kita sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan, anak-anak muda itu betapa mereka berjuang. Tidak ada satu single ibadah pun yang miss, walaupun kami harus menghadapi larangan untuk berkumpul, bahkan menjaga diri kita untuk berkumpul secara offline. Walaupun keadaan kita tidak bisa secara physically contact one to another, tapi pertemuan ibadah kita tetap terjaga. Itu yang membanggakan kita, dan Tuhan pasti senang dengan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Thank you God for the technology. Thank you God for Zoom. Thank you God for Google Meetings. Thank you God with WhatsApp. Semua teleconference yang ada di kita ini semua kita pergunakan supaya firman Tuhan ini terlaksana dengan baik, bahwa kita tidak menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Dalam Zoom kita masih bisa berdoa, dalam Zoom kita masih bisa melakukan komsel, dalam Zoom kita melakukan ibadah online, apapun kita masih bisa melakukannya seperti yang kita lakukan pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Pertemuan ibadah, saya makanya terima kasih untuk anak-anak muda kita yang luar biasa. Di sini ada Vicky pada saat ini dan yang lain-lain, Aldo semua, Josa, Rico dan semuanya yang berjibaku untuk acara ini supaya bisa tetap dilakukan. Sungguh ini adalah melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara kasih, saya juga serindu melakukan ini offline. Harapan kita masih ada vaksin di depan kita. Harapan kita semua ini pasti berlalu. Suatu saat kita akan bertemu dalam pertemuan ibadah kita secara fisik. Dan saya tidak bisa lagi, tidak sabar lagi menunggu kapan waktunya. Tapi saya percaya suatu saat kita membangun kembali kehidupan kita sebagai umat Tuhan, selalu bisa beribadah lagi seperti yang kita bisa pernah lakukan sebelumnya, Bapak Ibu sekalian. In short, Bapak Ibu sekalian, marilah kita menikmati perjalanan dengan Tuhan. Let's experience perjalanan hidup dengan Tuhan. Dengan akses yang kita sudah terima di kayu salib, bahwa kita bisa mendekat dengan Tuhan, tidak ada lagi batasannya. Dengan doa, firman dan puji-pujian kita mendekat dengan Tuhan. Yang kedua adalah selalu kita pegang teguh di dalam pengharapan, Bapak Ibu sekalian. Jangan takut mengenai perkataan resesi. Buat saya kamus itu resesi ada di kamus sekolah saya resesi. Secara teknikal kuartal 2 kuartal berturut-turut kontraksi ekonomi terjadi. Tapi saya tidak pernah takut dengan resesi. Karena saya percaya dengan Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang indah pada waktunya. Yang ketiga, kita harus memperhatikan kehidupan orang lain. Kita tidak bisa hidup dengan sendiri, Bapak Ibu sekalian. Kita harus memperhatikan banyak orang lain.
Kalau bisa tuh semua tuh kita harus melihat satu persatu. Jangan pernah berhenti memberi. Jangan pernah berhenti memberi. Yang keempat, jangan jauhkan kehidupan kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibadah kita terus harus dilaksanakan, terus harus dilanjutkan. Apapun yang terjadi, kita tetap beribadah kepada Tuhan. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Saudara-saudara sudah siapa diberkati pada pagi hari ini? Kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memberi persembahan. Kita sudah menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi pewahyuan yang baru, bekal buat kita untuk hidup kembali, mengerjakan tugas-tugas kita di hari Senin sampai minggu depannya. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti memberkati saudara dimanapun berada. Walaupun keadaan masih belum berubah saat ini, tapi saya percaya dengan harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang tinggal di dalam hati saudara dan saya, itu yang akan meneguhkan pengharapan kita untuk masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang cerah, dan itu akan membuat kita semangat kembali, dan kita juga harus mempersiapkan waktu-waktu kita khususnya itu untuk masuk ke dalam bulan Desember nanti, supaya persiapan yang kita hadapi ini itu akan memberkati kita menuju akhir tahun. Saya yakin dan percaya tidak ada janji-janji Tuhan yang tertinggal dalam kehidupan kita, saudara dan saya. Karena janji Tuhan, Dia yang mengatakannya setia buat kita semua. Saudara-saudara kasih, mari kita akhiri ibadah kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk puji-pujian kami. Terima kasih untuk penyembahan kami. Terima kasih untuk persembahan kami. Dan kami sungguh berterima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dalam menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan darah Kristus yang Kau tumpahkan ya Tuhan kepada kami. Supaya ketika tirai itu terbelah ya Tuhan, kami punya akses untuk masuk ke dalam hadirat-Mu setiap saat dan setiap waktu. Karena kami tahu ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan kami merasa aman ya Tuhan. Di dalam harapan-Mu Tuhan kami merasa aman. Kami merasakan jiwa kami aman ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa buat kami. So awesome ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah yang kami sembah setiap hari. Tidak Allah selain Engkau Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami ya satu-satunya Tuhan. Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini pertemuan kami ya Tuhan, ibadah kami. Kami sungguh Tuhan menikmati hadirat-Mu ya Tuhan secara khusus ya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan yang menyegarkan hati dan pikiran kami, menyegarkan jiwa kami ya Tuhan. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan, dan kami siap menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya turun memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan semua umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.